Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Alvin Hernawan dengan NIM 18501244010 di prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menampilkan hasil dari latihan saya pada tugas 2. Nah, di sini ada 6 latihan yang sudah saya kerjakan dan saya akan menampilkan hasilnya. Yang pertama, saya akan menampilkan hasil dari animasi motion twin. Nah, motion twin ini sendiri itu merupakan animasi pergerakan suatu objek dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Motion twin dapat digunakan untuk jenis animasi yang mengubah posisi objek, merubah ukuran objek, merubah visibilitas, kecerahan atau brightness, dan transparansi warna benda. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari latihan saya. Nah, ini hasilnya. Sebentar. Ya, ini hasilnya. Oval akan bergerak dari kiri ke kanan terus menerus secara looping. Ini akan terus menerus secara looping. Ini merupakan animasi motion twin. Ya, lalu yang kedua, saya akan menampilkan hasil dari latihan animasi motion twin, tapi ini dengan objek mengikuti alur atau path. Jadi di sini ada objek dan ini akan mengikuti alur yang sudah saya buat ini. Maklum alurnya tidak rapi karena saya sengaja membuat alurnya menjadi tidak rapi. Nah, di sini alur pergerakan objek sangat menentukan kualitas suatu animasi. Nah, animasi motion twin dengan objek mengikuti alur atau path ini memberikan fasilitas untuk melakukan pergerakan objek sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, di aplikasi Flash ini menyediakan fasilitas motion guide untuk membuat lintasan atau yang sering disebut path dari objek sesuai kehendak kita. Nah, untuk membuat suatu animasi motion twin dengan alur, begini hasilnya, hasil dari latihan saya. Nah, di sini terlihat alurnya seperti ini. Nah, maka pesawat ini akan mengikuti alur itu. Nah, ini turun terus mengikuti alurnya itu. Dan ini terus menerus akan looping. Emang alurnya saya bikin berantakan karena ini keinginan saya sendiri. Nah, ini akan terus mengikuti alurnya. Terus looping dan begitu seterusnya. Ini mengikuti path-nya atau mengikuti alurnya. Lalu yang ketiga, saya berlatih tentang shape motion. Nah, animasi shape motion ini untuk membuat animasi berubah bentuk satu ke bentuk lainnya. Misalnya bentuk kotak ke bentuk lingkaran, teks menjadi lingkaran, manusia menjadi binatang, dan lain-lain. Nah, animasi shape motion ini animasi berdasarkan perubahan bentuk objek. Sebagai contoh, jika ingin membuat animasi transformasi dengan merubah bentuk lingkaran menjadi bintang, maka dapat digunakan teknik shape motion ini. Jadi ini teknik untuk merubah bentuk A menjadi bentuk B. Begitu pula bisa sebaliknya. Nah, ini hasil latihan saya. Nah, dari bentuk oval itu menjadi bentuk bintang dengan
6 sisi. Ya, ini akan berubah terus seperti ini dan akan looping nih. Berubah. Nah, lalu yang keempat, saya membuat animasi masking. Nah, animasi masking di sini itu suatu animasi yang berfungsi seperti topeng atau masker yang menutupi wajah. Animasi masking berguna untuk menutupi objek satu dengan objek lainnya, sehingga objek yang menutupi terlihat transparan. Misalkan kita ingin membuat objek tulisan yang akan terlihat jika tertutup oleh objek lain. Nah, ini masking. Tapi ini masking yang sudah divariasi ya. Nah, ini sebenarnya ini ada objek yang berjalan berwarna putih menutupi tulisannya. Jadi tulisannya akan terbias gitu. Nah, ini tulisannya akan seperti ini nanti. Ya. Lalu yang kelima, saya membuat animasi tombol atau button. Nah, tombol atau button dalam Flash dapat diberi animasi sehingga tombol akan terlihat lebih menarik dan interaktif pada waktu tombol ditekan atau disentuh dengan mouse pointer. Nah, di sini ada tombol menu. Saya akan simulasikan hasil saya. Nah, ini ada tombol menu. Nah, ini tombol menu dengan kotak berwarna hijau dan tulisan menunya berwarna putih. Jika pointer ini kita lewatkan, nah akan berubah, atau jika pointer ini di atasnya akan berubah. Ini akan berubah jika pointer ini mengenai kotak ini. Nah, akan berubah menjadi warna merah. Nah, di atasnya juga berwarna merah. Nah, bagaimana kalau kita tekan? Kalau kita tekan, maka akan berubah lagi menjadi seperti itu. Nah, jika melewatinya akan berubah, jika ditekan akan berubah lagi. Ini animasi tombol. Jadi tombolnya bisa diberi animasi, saat melewatinya pun bisa diberi animasi, saat ditekan juga bisa diberi animasi yang berbeda juga. Jadi bisa seperti itu animasinya. Saat dilewati maupun ditekan ini bisa berbeda animasinya. Nah, yang terakhir, yang keenam, saya membuat animasi frame by frame. Nah, animasi frame by frame ini adalah animasi yang terjadi karena perubahan isi-isi objek animasi pada stage dalam setiap framenya. Animasi frame by frame dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan animasi yang kompleks dalam membuat perubahan-perubahan image dalam setiap frame. Nah, pada animasi frame by frame, setiap frame didefinisikan sebagai suatu keyframe dan image. Dalam setiap framenya berbeda. Hal ini berakibat ukuran file pada animasi frame by frame menjadi lebih besar dibandingkan dengan animasi twin. Nah, di sini saya menggunakan stickman. Nah, ini stickman ya. Jadi animasi frame by frame itu seperti ini. Dia akan animasinya itu frame by frame. Nah, ini akan terus bergerak seperti ini. Ini bergeraknya frame by frame. Jadi setiap frame ini memiliki gerak yang berbeda. Ini tangannya maju, frame, terus ada frame yang untuk tangannya mundur, kakinya maju, kakinya mundur. Ini framenya berbeda-beda. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini akan terus looping sampai nanti. Nah, itulah yang bisa saya tampilkan. Saya sudah menyelesaikan 6 latihan ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, sampai jumpa lagi.